Salam sejahtera untuk kita semua. Tema pelajaran kita hari ini adalah gereja yang bergumul di dunia. Landasan Alkitab bagi pembelajaran kita hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan pujian Sungguh Indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini agar kami dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang akan belajar, agar kami memahami kebenaran-Mu ini dengan baik dan mampu mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja masa kini. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pergumulan-pergumulan di gerejanya masing-masing. Yang ketiga, siswa mampu menemukan solusi untuk mengatasi pergumulan-pergumulan gereja. 3 tujuan tersebut akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Gereja yang bergumul berarti gereja yang memiliki pergulatan di dalam pelayanannya. Gereja yang memiliki berbagai tantangan dalam menghadapi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Hari ini secara khusus kita akan melihat pergumulan yang dihadapi oleh gereja yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh gereja masa kini. Tetapi pada hari ini kita akan membahas beberapa pergumulan yang dihadapi gereja secara umum. Kita masuk pada bagian yang pertama, intoleransi dan radikalisme. Itulah salah satu tantangan yang dihadapi oleh gereja masa kini. Intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Sedangkan radikalisme dalam KBBI berarti yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Itulah pengertian intoleransi dan radikalisme. Bentuk intoleransi sering kita saksikan melalui berita-berita yang ada di media sosial yang memperlihatkan bagaimana sekelompok umat tertentu tidak menerima keberadaan umat yang lainnya. Adanya aksi penolakan peribadatan dan pembangunan gereja di wilayah tertentu itu adalah bentuk nyata adanya intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Bagaimana gereja menghadapi pergumulan ini? Sebagai gereja kita harus sabar menghadapi hal-hal yang demikian. Kita harus bersandar penuh pada Tuhan. Dan kita tidak boleh membenci orang-orang yang menolak kehadiran kekristenan di Indonesia. Tetapi kita harus mendoakan mereka agar mereka memperoleh hikmat dari Tuhan dan mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi sehingga Tuhan mengubahkan hidup mereka. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Kita tidak perlu membenci mereka, tetapi marilah kita mendoakan mereka yang memusuhi kita dan tidak menerima keberadaan kita. Pergumulan yang selanjutnya dihadapi oleh gereja di Indonesia yaitu munculnya berbagai macam ajaran sesat akhir-akhir ini. Secara khusus hari ini kita akan melihat ada dua ajaran sesat yang sangat berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama yaitu Saksi Yehova. Saksi Yehova adalah satu sekte yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanyalah seorang nabi biasa atau guru yang agung. Sementara kekristenan pada umumnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saksi Yehova juga tidak menerima Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mereka menganggap Roh Kudus adalah kuasa atau hanya tenaga aktif yang keluar dari Allah. Banyak sekali perbedaan dalam hal ajaran dengan gereja-gereja pada umumnya. Nah, itulah perbedaan kekristenan dan Yehova. Saksi Yehova memiliki ajaran yang sangat menyimpang dari ajaran Alkitab. Dan Saksi Yehova termasuk dalam golongan ajaran yang sesat. Kemudian yang kedua, ada akhir-akhir ini muncul satu aliran yang baru yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja ini berasal dari Cina. Mereka mengklaim bahwa Kristus perempuan sudah hadir di Tiongkok dan berfirman kepada umat Tuhan di akhir zaman. Nah, gereja ini berkedok sebagai gereja padahal mereka adalah sekte yang menyimpang dari ajaran gereja pada umumnya. Di dalam Alkitab tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa
Kristus akan hadir sebagai perempuan dari Tiongkok pada akhir zaman. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah bergender laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini adalah kesesatan gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang hari ini muncul di tengah-tengah umat Kristen yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen menghadapi ajaran-ajaran sesat? Firman Tuhan memberikan panduan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap ajaran sesat, dan kita harus tetap berpegang teguh pada Injil kebenaran agar kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sebagai umat Kristen, kita harus menolak setiap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tetap harus mengasihi mereka, mendoakan mereka agar Tuhan menuntun mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak boleh memusuhi mereka, tetapi kita harus terus mendoakan mereka agar Tuhan dan Roh Kudus bekerja untuk membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Itulah yang dapat kita lakukan dalam menghadapi munculnya ajaran-ajaran sesat pada akhir zaman. Pergumulan yang dihadapi oleh gereja masa kini di Indonesia, selain dari adanya aksi intoleransi dan radikalisme, munculnya ajaran sesat, yang ketiga yaitu adaptasi dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Situasi COVID-19 memaksa gereja untuk mengubah tata cara dalam beribadah. Sebelumnya gereja beribadah secara langsung atau live dengan tatap muka, tetapi karena wabah pandemi COVID-19, gereja harus mengubah cara beribadah dengan melakukan ibadah online dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, banyak gereja yang tidak siap menghadapi perubahan ini karena tidak tersedianya fasilitas teknologi yang memadai dan tenaga sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Nah, gereja harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, dan beberapa gereja mampu mengatasi ini dan mereka bisa melaksanakan ibadah secara online melalui ibadah online secara virtual yang dilakukan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, gereja harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di tengah dunia ini. Sebagai umat Allah, kita harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Gereja tidak boleh tertinggal, sehingga gereja terus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja dalam menghadapi pergumulan ini. Kita harus terus memperbaharui diri kita. Walaupun kita harus memperbaharui diri kita, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita dituntut juga untuk berubah dalam hal yang positif, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan di dalam gereja. Kiranya gereja dapat terus meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain membawa manfaat yang positif bagi pelayanan gereja, perkembangan iptek juga berdampak negatif. Ada hal-hal negatif yang harus kita antisipasi, seperti misalnya dengan perkembangan teknologi informasi, sekarang orang dengan mudah mengakses Alkitab, mengakses berbagai situs-situs kekristenan. Tetapi perlu diwaspadai bahwa ada banyak situs-situs yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang diajarkan oleh gereja-gereja yang sesat. Oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih informasi atau membaca informasi yang ada di media sosial. Kemudian kita juga harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Misalnya di gereja, kita diperkenankan untuk membuka Alkitab secara elektronik, tetapi kita tidak boleh membuka situs-situs yang tidak pantas di dalam gereja. Dan kita harus fokus beribadah, bukan fokus dengan smartphone yang kita miliki, atau kita membuka situs-situs yang tidak ada hubungannya dengan peribadahan yang sedang kita laksanakan. Nah, itulah tantangan atau pergumulan dihadapi gereja masa kini. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa manfaat, dampak yang positif, tetapi di sisi lain memberikan juga dampak yang negatif. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Eksklusivisme gereja adalah suatu sikap atau pandangan gereja tertentu yang menganggap bahwa gerejanya adalah gereja yang paling benar, paling suci, sementara gereja lain dianggap tidak benar atau tidak suci. Sikap ini dapat menyebabkan sebuah gereja menjadi gereja yang tertutup terhadap kelompok yang lain. Nah, sikap eksklusivisme ini harus dijauhkan dari gereja. Sebagai gereja, kita harusnya menjadi gereja yang inklusif, gereja yang terbuka untuk semua orang, bukan hanya gereja yang terbuka untuk kelompok tertentu atau suku tertentu. Karena kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, walaupun kita berbeda-beda dalam hal suku, dalam hal tata cara beribadah, dalam hal pemahaman doktrin tertentu. Kita satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada eksklusivisme gereja yang menganggap bahwa gerejanya yang paling benar dan gereja yang lain adalah gereja yang salah. Perpecahan gereja merupakan salah satu pergumulan yang dihadapi oleh gereja masa kini. Di Indonesia juga kita sering melihat adanya perpecahan gereja hanya karena perbedaan-perbedaan tertentu. Misalnya perbedaan karena pandangan Alkitab yang berbeda terhadap doktrin tertentu, sehingga menyebabkan munculnya gereja yang baru. Perpecahan gereja juga bisa disebabkan karena perbedaan pandangan dari beberapa pemimpin yang ada di gereja, sehingga merasa tidak cocok dan akhirnya memisahkan diri dan mendirikan gereja yang baru. Perpecahan juga bisa terjadi karena perbedaan politik dalam gereja yang menyebabkan sekelompok umat akhirnya memilih untuk keluar dari gereja dan mendirikan gereja yang baru. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai gereja menyikapi perpecahan ini? Sebagai gereja kita harusnya terus menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Jika ada masalah dalam gereja, mestinya harus segera diselesaikan dengan baik, mencari jalan keluar bersama-sama, berkomunikasi, dan tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk memisahkan diri atau sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja. Kita harus menyelesaikan segala permasalahan atau konflik dalam gereja dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga keutuhan gereja tetap terjaga. Itulah yang harus kita lakukan sebagai gereja di tengah-tengah dunia menghadapi perpecahan gereja. Kita harus bijaksana, tidak boleh menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi kita terus mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan kepada kita. Kiranya kita terus dapat menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan mengingat bahwa kita adalah satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang akan terus memperkuat kesatuan kita di dalam tubuh Kristus, bahwa kita memiliki satu kepala gereja yang sama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah perbedaan-perbedaan yang lain itu tidak membuat kita akhirnya memisahkan diri dari gereja dan membentuk gereja yang baru, tetapi kita terus boleh menjaga kesatuan walaupun kita berbeda-beda dalam berbagai hal. Kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu cara gereja menghadapi pergumulan. Cara yang pertama yang harus kita miliki yaitu kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan terus berpegang pada firman Tuhan, maka kita mampu menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja. Nah, sebagai gereja kita juga menghadapi berbagai pergumulan di tengah dunia ini, tetapi dengan terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita akan mampu menanggung segala perkara. Segala pergumulan tersebut akan mampu kita lewati, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Cara gereja menghadapi pergumulan yang kedua yaitu bersandar penuh pada hikmat dan kekuatan Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebagai gereja dalam menghadapi pergumulan di dunia ini kita tidak boleh bersandar pada pikiran atau pengertian kita sendiri, tetapi kita harus bersandar pada hikmat dan kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan gereja. Tengah-tengah dunia ini ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi dengan terus bersandar pada kekuatan Allah, kita tidak akan mudah menyerah, karena Tuhan sendiri yang menopang kita, sehingga kita mampu menghadapi masalah-masalah
sesulit dan sesukar apapun itu, dengan kekuatan Tuhan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah belajar hari ini tentang pergumulan-pergumulan gereja yang dihadapi oleh gereja yang ada di Indonesia hari ini. Biarlah Tuhan melalui pergumulan-pergumulan tersebut, kami bisa melihat bahwa Allah turut campur tangan dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh gereja. Dan biarlah Tuhan kami tidak bersandar pada kekuatan kami, tetapi kami hanya semata-mata bersandar pada kekuatan Allah dan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu mengatasi setiap pergumulan yang dihadapi oleh gereja. Mampukan kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini, untuk terus bersandar berserah kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kami ya Tuhan mampu melihat hari depan dengan penuh pengharapan, dengan semangat optimisme, dan biarlah kami tidak larut dalam keputusasaan di dalam situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami memiliki semangat untuk terus menjalani hari-hari kami dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir pelajaran ini ada kuis yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, tuliskan 5 pergumulan yang dihadapi oleh gereja di Indonesia saat ini. Yang kedua, apakah solusi yang dapat kamu berikan bagi gereja untuk mengatasi pergumulan-pergumulan tersebut? Yang ketiga, bagaimana pendapat kamu terhadap maraknya aksi intoleransi di Indonesia, seperti pelarangan ibadah dan pelarangan pembangunan tempat ibadah oleh sekelompok orang tertentu? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.